Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dan investor. Selamat datang kembali di channel analisis saham harian. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semangat dalam berinvestasi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dukungan dari teman-teman tentunya sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan analisis yang bermanfaat bagi kita semua. Pada video kali ini, saya memilih untuk menganalisis saham BRMS karena saham ini sedang masuk dalam daftar trending stock di pasar hari ini. Analisis ini saya buat khusus untuk trading dan investasi jangka waktu 1 tahun, di mana saya akan memberikan rekomendasi harga beli, target jual, serta batas stop loss-nya. Namun perlu diingat, video ini hanyalah opini dan referensi pribadi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan teman-teman sebagai investor. Karena pada akhirnya yang akan merasakan keuntungan maupun kerugian itu adalah teman-teman sendiri. Semoga analisis ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang profil ya, perusahaan BRMS ini. BRMS ini adalah perusahaan PT Bumi Resource Mineral. Ini adalah perusahaan dari grup Bakri yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan mineral non batubara seperti emas, tembaga, seng, dan timbal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Desember 2010. BRMS ini berkantor pusat di Bakri Tower ya, di Bakri Tower di kota Jakarta Selatan. Melalui sejumlah anak usahanya, BRMS ini mengelola beberapa proyek strategis, antara lain adalah PT Citra Palu Minerals, tambang emas yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian PT Dairi Prima Mineral, tambang seng dan timbal yang ada di Sumatera Utara. Terus PT Gorontalo Minerals, tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo. Nah, perusahaan ini berfokus untuk memonetisasi aset-aset mineral menjadi produksi komersial yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, BRMS ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif seiring dengan peningkatan aktivitas produksi, meskipun tetap menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas global dan faktor biaya operasionalnya. Nah, ini mari kita analisis secara fundamental. Ini adalah laporan keuangannya. Apabila kita lihat dari segi pertumbuhan pendapatan, ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di tahun 2022 173 M. Lalu di tahun 2023 ini sempat mengalami penurunan ya. Sempat mengalami kenaikan di 2023 menjadi 711 miliar. Dan di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 2.573 M. Artinya ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 15 kali dalam 2 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi besar-besaran dalam produksi ataupun penjualan. Mungkin dari proyek tambang baru yang mulai beroperasi penuh. Jadi secara pertumbuhan pendapatan dapat kita simpulkan bahwasanya pendapatannya menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Ini sinyal positif dari sisi ekspansi usaha. Nah, kita lihat dari profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba. Jadi kita lihat dari laba bersih ini relatif stabil antara 2022 sampai dengan 2023, naik dari 204 M menjadi 216 M. Nah, di tahun 2024 melonjak menjadi 398 M, naik 84% dari tahun yang sebelumnya.
Namun kenaikan laba ini tidak secepat pendapatannya. Artinya margin laba mulai menyempit karena beban usaha dan beban produksinya meningkat. Meskipun labanya naik, efisiensi perusahaan belum maksimal. Margin bersihnya turun karena biaya meningkat tajam. Nah, kemudian kita lihat dari segi efisiensi operasional, apabila kita perhatikan dari laba kotornya di tahun 2022 ke 2024 naik 98 M menjadi 401 M, dan di tahun 2024-nya menjadi 1263 M. Ya, beban usahanya ini 584 M, naik lebih dari 4 kali dari tahun yang sebelumnya. Artinya sebagian besar kenaikan pendapatan ini terserap oleh peningkatan biaya operasional. Mungkin untuk ekspansi tambang atau gaji dan mungkin juga logistik. Jadi secara efisiensi operasional dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan ini sedang mengalami fase pertumbuhan, gitu ya. Nah, pendapatannya meningkat cepat, tapi belum efisien secara penuh untuk biayanya. Nah, laba sebelum pajak di tahun 2022 sebesar 484 M menjadi 266 M tahun 2023-nya, dan di 2024 menjadi 539 M. Setelah sempat turun di tahun 2023, ya dari 2002 ke 2023 mengalami penurunan, namun di tahun 2004 kembali mengalami rebound signifikan. Ini menunjukkan adanya perbaikan operasional dan kontrol biaya yang semakin baik. Singkatnya secara fundamental, 3 tahun terakhir ini ya, BRMS ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Laba bersihnya mengalami peningkatan, meski marginnya masih tipis. Tren kinerja mulai pulih dan menguat kembali di tahun 2024. Nah, ini adalah pergerakan harga dari BRMS pada hari Rabu tanggal 12 November 2025. Harga penutupan itu di 980, terjadi mengalami perubahan dari harga pembukaan ke harga penutupan minus 15 poin atau minus 1,51%. Sementara volume perdagangannya itu 424,44 juta saham atau lebih rendah dari rata-rata hariannya 928,77 juta. Nah, berdasarkan grafik 3 tahun terakhir di antara 2023 sampai 2025, ini adalah gambaran umum tren 3 tahunnya. Harga naik dari sekitar 180 rupiah awal tahun 2023 menjadi 980 di akhir 2025. Total kenaikan ini mencapai lebih 424% dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan tajam ini dimulai sejak pertengahan di 2024, di mana harga ini menembus level psikologisnya di 400 dan terus melesat hingga mencapai puncaknya 1.200 sebelum terkoreksi ke 980. Nah, kesimpulannya, saham BRMS ini sedang berada dalam uptrend jangka panjang yang kuat, tetapi kini mulai memasuki fase koreksi sehat ya, setelah rally besar. Analisis tren teknis selama 3 tahun terakhir, saham BRMS ini menunjukkan tren utama yang bullish, kuat, menandakan adanya dorongan kenaikan harga yang stabil dan berkelanjutan. Dalam 6 bulan terakhir, saham ini memperlihatkan rebound setelah mengalami koreksi, yang berarti terjadi pemulihan harga akibat meningkatnya minat beli investor setelah penurunan sebelumnya.
Sementara itu, pada periode 1 bulan terakhir, pergerakan harga cenderung sideways di sekitaran 950 sampai 1050. Ini menggambarkan fase konsolidasi di mana pasar sedang menunggu arah baru. Berdasarkan analisis teknikal, terdapat beberapa level penting yang perlu diperhatikan pada saham BRMS ini. Support kuat pertamanya ini berada di kisaran 850 yang menjadi area beli ideal sekaligus titik pertahanan utama setelah koreksi. Jika harga turun lebih dalam, ya support kedua ini berada di sekitar 700 yang berfungsi sebagai batas bawah jangka menengah. Sementara itu, dari sisi potensial kenaikan resistance pertama berada di level 1050 yang menjadi level psikologis penting bagi investor. Nah, jika harga mampu menembus area ini dengan volume transaksi yang meningkat, maka peluang menuju resisten berikutnya di kisaran 1200 sampai 1250 terbuka lebar. Dalam skenario optimis, target jangka panjang 1 tahun dapat mencapai 1500, terutama jika momentum bullish tetap terjaga. Namun, ya perlu diperhatikan apabila harga justru melemah dan turun di bawah 850 ini, maka potensi koreksi lanjut ke area 700 hingga 750 perlu diwaspadai. Oleh karena itu, investor disarankan memperhatikan pergerakan harga di level-level ini sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis fundamental dan teknikal 3 tahun terakhir ini, saham BRMS dapat dikategorikan sebagai layak untuk investasi jangka menengah hingga 1 tahun dengan catatannya profil resiko investor moderat agresif. Nah, ini adalah rekomendasinya. Untuk investasi jangka 1 tahun, saham BRMS ini masih tergolong menarik dengan catatan disiplin pada level teknikal utama. Posisi beli ideal itu berada di kisaran 850 sampai 950. Saat ini harga terkoreksi ke area support yang kuat. Jika harga mampu menembus 150 sampai dengan 110, ya maka dengan volume yang besar ini dapat dilakukan tambahan beli, ya buy on breakout untuk mengikuti tren kenaikannya. Sementara itu target jual ataupun take profit berada di kisaran 1200 sampai 1500 yang menjadi area resistance menengah hingga jangka panjang. Nah, sebagai langkah antisipasi resiko, pasang stop loss di bawah 850 karena penembus jika di bawah 850 maka segera stop loss karena penembusan di bawah level ini bisa menandakan potensi koreksi yang makin lebih dalam lagi. Nah, baik teman-teman, demikian hasil analisis kita untuk saham BRMS pada video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa menjadi referensi tambahan bagi teman-teman dalam mengambil keputusan investasi, khususnya untuk strategi trading dan investasi jangka 1 tahun ke depan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lo Keng Hong, investor sejati bukan mencari keuntungan cepat, tetapi mencari perusahaan bagus dengan harga yang murah, lalu bersabar menunggu nilainya naik. Jadi kuncinya adalah sabar, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan strategi investasi kita. Nah, bagi teman-teman yang punya request saham lain untuk saya analisis di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa hasil dari rekomendasi analisis ini itu akan saya rilis dalam bentuk video short. Jadi pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rezeki dan cuan teman-teman selalu lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.